Perkenalkan, saya Farah Gustiani dengan NIM 6431443. Di sini saya yang berinvestasi di pasar modal menggunakan saham di aplikasi Poems.id. Di sini perencanaan saya yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan awal yang jelas, apakah untuk jangka pendek sebagai trader atau jangka panjang sebagai investor. Langkah awal yang saya lakukan adalah membuka akun di Poems.id dengan mendaftar melalui aplikasi tersebut, lalu mengisi data yang diperlukan dan mengunggah dokumen seperti KTP dan NPWP. Setelah akun aktif, saya perlu melakukan deposit awal ke rekening dana nasabah atau RDN yang telah disediakan. Dalam merancang investasi, penting untuk memahami fitur-fitur Poems.id seperti watchlist untuk memantau saham, grafik teknikal untuk analisis harga, dan berita atau riset yang membantu mengambil keputusan investasi berdasarkan data yang update. Lalu setelah transaksi dilakukan, kita dapat terus memantau perkembangan harga melalui grafik real time yang tersedia di aplikasi. Jika harga saham mencapai target yang telah ditentukan atau mendekati level resistance yang signifikan, keputusan untuk menjual dapat diambil guna mengamankan keuntungan. Sebaliknya, jika harga menembus level stop loss, selanjutnya setelah transaksi dilakukan, kita dapat terus memantau perkembangan harga saham melalui grafik real time yang tersedia di aplikasi. Jika harga saham mencapai target yang telah ditentukan atau mendekati level resistance yang signifikan, keputusan untuk menjual dapat diambil guna mengamankan keuntungan. Sebaliknya, jika harga menembus level stop loss, saham sebaiknya dijual untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Dengan menggunakan analisis grafik harga di aplikasi tersebut, pelaksanaan investasi menjadi lebih struktur dan berbasis. Lalu selanjutnya saya melakukan evaluasi pada investasi saham menggunakan aplikasi Poems, yaitu menggunakan analisis grafik di aplikasi tersebut dilakukan dengan memeriksa kembali pergerakan harga saham melalui fitur charting yang tersedia. Kita dapat meninjau apakah harga saham telah mencapai target yang ditetapkan sebelumnya atau apakah pergerakannya masih sesuai dengan pola dan tren yang telah dianalisis. Grafik harga yang mencakup candlestick return, indikator moving average, relative strength index atau RSI menjadi alat utama dalam mengevaluasi kinerja saham. Jika harga mendekati level resistance untuk menunjukkan sinyal overbought pada indikator RSI, ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjual saham guna merealisasikan keuntungannya. Sebaliknya, jika harga saham menembus level support tanpa ditetapkan dan indikator teknikal menunjukkan kelemahan, kita dapat mempertimbangkan untuk cut loss untuk mengurangi kerugian. Perkenalkan, nama saya Cindy Febriana, kelas 643F26, NIM 6432033. Di sini saya berinvestasi di pasar modal menggunakan aplikasi Poems.id. Perencanaan investasi di obligasi menggunakan Poems.id dimulai dengan memahami tujuan investasi, seperti memperoleh pendapat tetap, diverifikasi portofolio, atau perlindungan nilai terhadap fluktuasi pasar modal. Tentukan jangka panjang, jenjang waktu panjang investasi yang sesuai, apakah untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang, karena obligasi memiliki tenor yang beragam. Pilih jenis obligasi yang sesuai seperti obligasi negara, retail atau ORI, struktur retail atau obligasi korporasi. Dengan mempertimbangkan tingkat kupon, jadwal pembayaran dan peringkat kredit penerbitnya, gunakan fitur di Poems.id untuk mengekspor berbagai obligasi yang tersedia di pasar primer dan sekunder, dan pastikan untuk mempelajari informasi lengkap tentang masing-masing obligasi tersebut, resiko dan potensi imbal hasilnya. Alokasikan dana investasi secara tentukan menyesuaikan dengan tujuan dan profil resiko, serta diverifikasi portofolio untuk mengurangi resiko konsentrasi. Jika berencana membeli obligasi retail, manfaatkan peluang pembelian di pasar primer saat pemerintah membuka penawaran atau pantau kinerja obligasi melalui laporan berkala yang disediakan aplikasi, dan pertimbangkan untuk menginvestasikan kembali pembayaran kupon demi melaksanakan keuntungan. Dalam menghadapi fluktuasi suku bunga dan perubahan kondisi ekonomi, lakukan evaluasi portofolio secara rutin untuk memastikan investasi tetap relevan dengan kebutuhan, dengan pendekatan yang terancana dan penggunaan fitur Poems.id secara optimal. Investasi portofolio secara rutin untuk memastikan investasi secara relevan dalam pendekatan yang terencana dan menggunakan fitur Poems.id secara optimal. Investasi di obligasi dapat menjadi pilihan yang paling stabil untuk mencapai tujuan finansial jangka pendek. Lalu, pelaksanaan menggunakan investasi saham di aplikasi Poems.id di obligasi melalui aplikasi Poems.id dimulai dengan memastikan memiliki akun investasi yang terdaftar dan telah aktif. Setelah akun siap, langkah pertama adalah melakukan deposit dana rekening investasi melalui transfer bank sesuai dengan instruksi yang tersedia di aplikasi. Dengan dana yang sudah tersedia, dapat menjelajahi berbagai pilihan obligasi yang ditawarkan.
di platform Poems ID, baik di pasar primer sebagai obligasi secara negara, retail atau ORI dengan struktur retail, maupun di pasar sekunder. Proses tingkat pemilihan obligasi melibatkan analisis terhadap informasi penting yang disediakan aplikasi tersebut, seperti kupon, jadwal pembayaran, tenor, dan peringatan kredit penerbit obligasi. Aplikasi ini juga menyediakan fitur perlindungan atau perbandingan obligasi untuk membantu menentukan pilihan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan investasi. Setelah memiliki akun obligasi yang diinginkan, langkah berikutnya adalah menentukan nominal pembelian yang harus disesuaikan dengan alokasi dana dan strategi portofolio. Dalam aplikasi Poems ID yang harus disesuaikan dengan proses pembelian sangat intuitif, dimulai dengan memilih obligasi, mengisi jumlah investasi, dan mengonfirmasikan transaksi pembacaan syarat dan ketentuan yang berlaku. Setelah transaksi selesai, obligasi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan portofolio digital yang dapat dipantau melalui fitur monitoring di aplikasi juga akan menerima notifikasi terkait pembayaran kupon, tanggal jatuh tempo, dan perkembangan harga obligasi di pasar sekunder. Jika ingin menjual obligasi sebelum jatuh tempo, Poems ID menyediakan akses ke pasar sekunder di mana dapat menjual obligasi sesuai dengan harga pasar saat itu. Proses penjualan dilakukan dengan cara memilih obligasi dari platform atau portofolio, menentukan jumlah yang akan dijual, dan menyelesaikan transaksi dengan mengikuti langkah-langkah di aplikasi. Selain ini, aplikasi ini memungkinkan untuk terus menjangkau kinerja investasi melalui laporan berkala yang memberikan informasi detail tentang pendapatan kupon dan nilai pasar obligasi. Dengan kemudian akses fitur yang lengkap dan proses transaksi yang transparan, pelaksanaan investasi digital melalui Poems ID menjadi pengalaman yang praktis, efisien, dan struktur dengan mendukung tujuan keuangan. Lalu selanjutnya, evaluasi melakukan investasi obligasi di aplikasi Poems ID. Evaluasi investasi di obligasi merupakan adalah langkah untuk memastikan bahwa portofolio tetap selaras dengan tujuan keuangan dan kondisi agar pasar terkini. Proses ini dapat dimulai dengan memantau kinerja obligasi yang dibeli, termasuk mengevaluasi pembayaran kupon secara berkala, apakah sesuai dengan yang dijanjikan saat pembelian. Melalui aplikasi Poems ID dapat mengakses laporan dan riwayat pembayaran kupon yang memungkinkan untuk melihat apakah pendapat dari obligasi tersebut sudah optimal dan sesuai dengan rencana awal. Selain itu, evaluasi juga mencakup analisis terhadap peringkat kredit penerbit obligasi. Perubahan pada peringkat kredit dapat memberikan sinyal tentang risiko gagal bayar yang mungkin meningkat, sehingga perlu mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian jika resiko tersebut bertambah tinggi. Fitur dalam Poems ID memungkinkan untuk membandingkan kinerja obligasi yang sudah dimiliki dengan produk obligasi lain yang tersedia di pasar. Jika obligasi baru dengan kupon lebih menarik atau tenor yang lebih sesuai dengan kebutuhan, ini dapat menjadikan alasan untuk melakukan rotasi portofolio. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan suku bunga oleh bank sentral atau kondisi makroekonomi juga harus menjadi perhatian dalam evaluasi. Fluktuasi suku bunga misalnya dapat memengaruhi harga obligasi di pasar sekunder, sehingga perlu menilai apakah tetap memegang obligasi hingga jatuh tempo lebih menguntungkan daripada menjualnya lebih awal. Dengan menggunakan laporan analisis dan notifikasi yang disediakan aplikasi, dapat merumuskan keputusan berdasarkan data yang jelas, termasuk mempertimbangkan verifikasi lebih lanjut untuk mengurangi resiko konsentrasi. Evaluasi yang dilakukan pasar rutin, misalnya seperti kuartal atau setiap kali ada perubahan signifikan di pasar, membantu memastikan bahwa investasi obligasi tetap optimal. Pendekatan berbasis data yang divalidasi oleh Poems ID memungkinkan untuk mengambil keputusan strategi secara efisien, menjaga stabilitas portofolio, dan mencapai tujuan investasi jangka panjang dengan lebih percaya diri. Kenalkan, nama saya Angelin Sandra, NIM 6431743. Saya akan menjelaskan perencanaan berinvestasi di reksadana menggunakan aplikasi Poems ID. Perencanaan investasi reksadana melalui aplikasi Poems ID
Dimulai dengan menetapkan tujuan investasi yang jelas. Tujuan ini dapat berupa investasi jangka pendek seperti dana darurat atau liburan, atau jangka panjang seperti pendidikan anak atau persiapan pensiun. Mengetahui tujuan membantu menentukan jenis reksadana yang sesuai. Langkah awal untuk berinvestasi adalah membuka akun PMS ID. Pertama ya, kita melakukan pendaftaran unduh aplikasi melalui platform resmi. Isi data pribadi yang diperlukan seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan nomor identitas KTP. Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan NPWP. Kedua, verifikasi akun. Setelah data terverifikasi, akun akan aktif. Menerima informasi mengenai rekening dana nasabah atau RDN. Yang terakhir, deposit awal, melakukan transfer dana ke RDN untuk memulai investasi. Dana ini digunakan untuk membeli unit penyertaan reksadana. Selain melakukan pendaftaran, kita juga harus memahami fitur-fitur PEMS ID menawarkan berbagai fitur untuk mempermudah investasi reksadana seperti fund finder, perbandingan produk, laporan portofolio, dan yang terakhir yaitu berita dan edukasi. Selanjutnya kita juga harus menentukan anggaran dan portofolio risiko untuk berinvestasi reksadana di PEMS ID. Yaitu anggaran investasi saya menentukan jumlah dana yang dialokasikan setiap bulan, misalnya 1 juta. Alokasi ini dihitung berdasarkan kemampuan finansial saya. Selanjutnya kita menunjukkan profil risiko konservatif. Yang saya memiliki reksadana pasar uang dengan risiko rendah moderat. Sebagai dana saya alokasikan ke reksadana pendapatan tetap agresif. Sebagai kecil portofolio diinvestasikan ke reksadana saham untuk potensial imbal hasil tinggi. Kita juga harus tahu bagaimana proses pembelian reksadana. Yang pertama, memilih produk. Saya menggunakan fitur fund finder untuk mencari produk reksadana dengan kinerja historis yang baik dan biaya pengalokasian yang efisien. Yang kedua, melakukan transaksi. Pilih produk reksadana, masukkan jumlah dana yang akan diinvestasikan, konfirmasi transaksi. Yang ketiga, melakukan verifikasi. Saya memastikan portofolio teridentifikasi dan mengurangi resiko, misalnya alokasi pada sektor keuangan, infrastruktur, dan konsumsi. Dalam perencanaan investasi kita sebagai investor, pemantauan dan evaluasi portofolio yang pertama adalah memantau berkala ALM. Melakukan pelaksanaan investasi reksadana pasar uang menggunakan aplikasi PEMS ID. Pelaksanaan investasi reksadana pasar uang dimulai dengan memastikan akun PEMS ID telah aktif dan memiliki saldo di rekening dana nasabah atau RDN. Setelah dana tersedia, langkah pertama adalah menjelajahi daftar reksadana. Filter yang memudahkan pengguna untuk menemukan produk sesuai kebutuhan seperti kinerja historis, total return, dan biaya pengelolaan. Langkah pertama yaitu memilih produk reksadana. Yang langkah kedua yaitu melakukan transaksi pembelian. Langkah ketiga yaitu memantau kinerja investasi. Langkah terakhir yaitu melakukan penjualan jika dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi. Saya melakukan evaluasi investasi reksadana di aplikasi PEMS ID. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kinerja portofolio reksadana sesuai dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Langkah awal evaluasi melibatkan pemantauan perkembangan nilai investasi melalui fitur laporan portofolio yang tersedia di aplikasi. Fitur ini menyediakan informasi lengkap tentang nilai aktiva bersih atau NAB, tingkat imbalan hasil, serta riwayat alokasi dana. Langkah pertama yaitu meninjau kinerja reksadana. Langkah kedua yaitu menganalisis risiko profil risiko. Langkah yang terakhir yaitu laporan berkala dan strategi investasi.